Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Blog Ekoi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips-tips untuk memelihara ikan koi bagi para pemula. Nah, bagi kita yang baru menyukai ikan koi, bagi kita yang baru memelihara ikan koi, pastikan simak video ini sampai selesai agar ikan-ikan koi kita sehat dan bahagia. Nah, langsung saja kita tanya-tanya kepada sang masternya. Oke, Om, bagaimana sih caranya memelihara ikan koi bagi para pemula yang baik dan benar? baik. Memelihara ikan koi bagi yang pemula ya, bagi yang baru memelihara. Itu pertama-tama sekali yang harus diperhatikan adalah kolam. Dalam hal ini kolam ikan koi. Memelihara ikan koi ya harus punya kolam. Entah itu kolamnya itu kolam beton atau kolam vet, kolam terpal, atau kolam kaca, banyak ya. Yang pasti kolamnya harus disesuaikan atau didesain memang khusus untuk kolam koi. Bagaimana kolam koi? Salah satu ciri yang harus ada dalam ikan koi, dalam kolam ikan koi adalah chamber. Jadi ada chambernya, yang mana di dalamnya itu ada sistem filtrasinya. Jadi air yang masuk dari kolam utama ke chamber ini kemudian disaring dengan media-media tertentu sehingga di chamber terakhir air kemudian menjadi jernih, masuk lagi ke kolam. Jadi itu pertama. Jadi kolamnya harus standar dulu menjadi kolam ikan koi. Kemudian yang kedua, bagi para pemula yang baru tahu atau baru menyukai ikan koi, baru memelihara ikan koi, yang harus diperhatikan adalah ikan koi itu sendiri. Jadi seringkali para penghobi pemula ini asal-asalan masukkan ikan, beli dari sana, beli dari sini. Nah, itu seringkali dikumpulkan masuk ke dalam satu kolam tanpa terlebih dahulu melalui proses karantina ikan. Oh, gitu ya, Om. Lanjut Ya. ke pertanyaan kedua. Oke. Kenapa sih rata-rata yang baru pelihara ikan koi itu kebanyakan mati atau sakit? Itu gimana, Om, cara mengatasinya? Ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama barusan. Jadi sebenarnya memelihara ikan koi itu mudah. Memelihara ikan koi itu simpel sebenarnya. Jadi tinggal menyiapkan, mengkondisikan kolam ikan koi ya, dimana nanti di dalam kolam itu satu pasti ada kolam itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada air di sana, sehingga banyak para master, banyak para subes itu seringkali mengatakan ya, tentu dengan pengalaman beliau-beliau, jadi memelihara ikan koi itu berarti memelihara air.
Jadi jika ingin ikan koi sehat aman, maka peliharalah airnya. Jika ingin memiliki koi-koi yang bagus, enak dipandang, warnanya cerah, maka rawat dulu airnya. Merawat air itu dalam arti agar airnya itu sehat, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, airnya itu jernih, jadi bersih. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian di kolam koi itu ada chambernya, ada sistem filtrasinya. Jadi banyak bisa dicari referensi-referensi tentang seputar kolam. Nah, kemudian yang kedua, bicara ikan koinya itu sendiri. Nah, seringkali banyak penghobi pemula karena baru menyukai, biasanya kalau baru tahu, baru suka ikan koi ini suka sekali kemudian membeli ikan koi baru. Main-main ke seller sana, beli lagi ikan koi, main-main ke dealer koi sana, cocok, beli lagi, kemudian masukkan kolam, di kolam yang sama. Biasanya karena saya juga dulu juga begitu, asal beli, suka beli, kemudian dimasukkan ke kolam utama. Nah, itu yang kemudian menyebabkan problem-problem, ya. Kenapa kemudian banyak ikan koi kita itu kemudian sakit. Bahkan pernah saya beli itu ikan koi impor dari Semarang, itu saya beli jutaan rupiah, nyampe ke sini saya hanya menikmati dalam 24 jam saja, padahal beli jutaan rupiah. Jadi ya hanya 24 jam melewati itu, setelah itu mati. Ya karena itu waktu itu karena saya hanya suka beli dan tidak tahu tata cara atau prosedur atau tahapan-tahapan ketika membeli ikan baru. Itu kan harusnya dikarantina dulu, itu dikarantina di akuarium. Nah, oleh karena itu penghobi ikan koi itu wajib punya akuarium atau bak karantina. Jadi ikan-ikan yang baru beli itu jangan diletakkan, jangan ditaruh di kolam utama dulu, karena secara bakteri, kemudian kondisi ikan yang masih stres, kemudian suhu air, pH air, dan banyak faktor lah. Nah, itu harus pelan-pelan dulu distabilkan. Jadi ada penyesuaian di sana sehingga ikan koi baru itu tidak langsung dimasukkan ke kolam. Nah, biasanya kalau ikan baru itu dimasukkan ke kolam itu stres karena gagal adaptasi. Nah, ketika ikan koi stres, yang kemudian menular ke ikan koi yang lainnya, ikan koi yang lama, sehingga sebenarnya tidak lama kemudian menular, bisa satu kolam itu terjangkit semua, tertular penyakit dari ikan koi yang baru ini. Nah, seringkali itu yang menyebabkan kenapa kemudian para pemula itu banyak mengalami problem. Jadi beli mati, beli sakit mati, beli sakit mati. Jadi sebenarnya gagal di proses karantinanya. Jadi itu kalau bicara ikan koi, ya, ikan koi. Jadi tadi tentang kolam, kemudian yang kedua ikan koi yang baru beli, ya. Kemudian yang ketiga itu tentang masih berkaitan dengan koi juga, tapi populasinya.
Nah, seringkali penghobi pemula itu membeli ikan koi, beli lagi, suka beli lagi, sehingga kolam yang seharusnya maksimal diisi dengan ikan koi 10 ekor bisa diisi sampai 20 ekor, 30 ekor, sehingga over kapasitas. Jadi populasinya terlalu banyak. Nah, ketika populasi ikan di kolam itu terlalu banyak, maka pasti oksigennya berkurang. Yang kalau yang semula diisi 10 kan dipompa. Nah, pompanya ini jalan. Mungkin dari kapasitas pompa mungkin memenuhi untuk 10 ekor ikan. Tapi karena ditambahi lagi kan semakin banyak penghuni di kolam, sehingga ikan itu juga perlu oksigen ya, satu untuk bernafas, apalagi ketika ikan koi itu akan mengeluarkan kotoran, nah itu butuh asupan oksigen yang cukup besar. Nah, sehingga kalau overpopulasi itu biasanya kena masalah karena kurang oksigen. Nah, ciri-cirinya gimana? Ikan koi yang kekurangan oksigen itu biasanya dia megap-megap. Ya kayak manusia yang kemudian kena sesak nafas itu, jadi megap-megap. Nah, itu bahkan efek lanjutannya dari overpopulasi ini biasanya pengaruh ke kotoran. Semakin banyak ikan-ikan kita di kolam, semakin banyak pula kotoran yang dihasilkan. Nah, kembali ke rumus pertama tadi, kolam yang seharusnya diisi 10 ekor ikan, kemudian kita isi melebihi dari 10 ekor, otomatis kemampuan chamber tadi, saya bicara chamber filtrasi ya, penyaring kotoran ini, otomatis kan fungsinya dia semakin berat. Kalau 10 ekor dia masih mampu menampung kotoran itu, menstabilkan kotoran itu, menampung kotoran ikan itu. Tapi kalau sudah 20 ekor, pasti dia akan tekor. Nah, kalau sudah situasi seperti ini, di mana kotoran ikan banyak yang tidak tersedot ke chamber atau medianya juga tidak mumpuni untuk mengurai amonia, maka yang terjadi adalah bom amonia. Jadi bom amonia itu situasi di mana kotoran ikan itu harusnya diikat, di filter. Nah, tapi karena filternya tidak mumpuni, amoniaknya ini naik ke air di kolam utama. Nah, di situ namanya bom amonia. Nah, bom amonia ini bisa menyebabkan kematian massal. Saya pernah juga mengalami bom amonia itu karena saya pada saat itu terlalu asik, terlalu sering, terlalu banyak memberi makan ikan, padahal kemampuan chambernya terbatas, itu dalam hitungan jam. Jadi ikan kebanyakan makan, mau mengeluarkan kotoran, dia kekurangan oksigen ya, tadi itu karena kurang oksigen, kelebihan kapasitas, populasinya terlalu banyak, jadi gitu. Nah, kemudian itu ya, kolam ikan, kemudian populasi ikan ya, kemudian pemberian pakan yang berlebih ya, itu juga menjadi penyebab ikan koi kita bermasalah ya, sakit, bahkan juga meninggal. Yang terakhir tentang cara memelihara, jadi lebih kepada setiap harinya pola memelihara, pola mengontrol air di kolam, kemudian pola memberi makan. Jadi tentang tata cara polanya.
Jadi pola pemeliharaannya, apakah sekali itu diberi makan 2 kali, 3 kali, 4 kali, jadi begitu. Apakah air yang di kolam itu perlu diganti? Kalaupun diganti itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Jadi lebih ke pola pemeliharaannya. Kolam oke, populasi oke, tapi salah pemeliharaan itu juga bisa menyebabkan ikan kita itu sakit. Contoh dari kolam oke, ikan sehat, tapi sehari itu pakan 1 kilo dihabiskan semua, dikasih makan semua ke ikan. Ini kan tentang pola pemberian pakan. Kemudian kolam oke, ikan oke, tapi air tidak diganti selama 1 tahun misalkan. Ikan itu air tidak pernah diganti selama 1 tahun. Ini juga kurang baik bagi ikan. Pasti kurang baik. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian para penghobi itu belakangan ini tentu belajar dari pengalaman-pengalaman penghobi yang lain juga. Jadi mengenal metode dripping air. Jadi biar airnya itu selalu fresh dan untuk mengurai amoniak juga, maka air di kolam itu ditambah dengan air baru. Itu dripping istilahnya. Atau air kolam ini dikurangi 10%, 15%, maksimal 50% dari volume kolam itu, kemudian ditambah air baru. Jadi begitu. Bahkan bagi para penghobi yang main ikan kontes ya, ikan kontes itu dripping airnya itu sehari itu 100%. Jadi pagi diganti air baru separuh, sore diganti air separuh. Jadi dalam sehari itu air kolam itu ganti total, cuma bertahap. Pagi 50%, sore 50%. Ada yang sampai bahkan sehari itu 2 kali. Jadi itu untuk memastikan bahwa air di kolam ini fresh, atau air di kolam keepingan ini selalu fresh. Apakah tidak bahaya terhadap ikan karena pergantian air kan gitu? Iya. Karena pergantian suhu yang mendadak. Ya sebenarnya tidak juga, asalkan caranya kita itu benar. Nah, makanya daripada kemudian mengganti air kolam ya dengan cara mengurangi air kolam 50%, air kolam 100%, dibuka, dikurangi keran pembuangannya, nunggu 50% kemudian diisi air baru. Nah itu lebih baik ya, lebih baik dengan metode dripping langsung. Jadi ada pipa pembuangan, diisi air baru. Jadi kira-kira, jadi ada air baru masuk, kemudian air yang ada di kolam ini keluar sendiri. Jadi kayak ngalir gitu, keluar buang. Jadi langsung gitu. Jadi tidak kayak yang pertama. Kalau yang pertama separuh dikurangi dulu, baru ditambah air baru. Nah kalau yang pola dripping itu yang sebenarnya air masuk, saat itu juga kita sediakan pembuangan, pipa pembuangan, air langsung keluar dengan sendirinya. Nah ini lebih baik. Kenapa? Karena dengan begitu ikan tidak kaget, ya kan? Ikan tidak langsung kaget dengan air baru, karena kan pelan, mungkin setengah jam atau 1 jam baru air satu kolam itu dan berganti dengan air yang baru daripada tadi. Kalau tadi memang bisa menyebabkan ikan stres karena perubahan suhu yang drastis gitu. Bagaimana sih tips-tips yang bisa disampaikan kepada para pemula agar ikannya tidak terkena masalah seperti sakit atau bahkan mati? Itu gimana caranya? Ya, oke. Tips singkat aja
biar ikan koi di kolam para pemula sekalian tidak mengalami masalah ya. Ini rangkuman dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi ya. Satu, kolamnya dulu harus disesuaikan. Tadi di awal kita bicara kolam dengan populasi ikan, kolam dengan air. Jadi kolamnya disesuaikan. Kalau kolam koi, ya kolam koi harus memenuhi persyaratan kolam koi. Ada chambernya, kemudian ada pompanya. Kalau perlu dan bahkan sangat dianjurkan itu ditambahkan aerator ya. Aerator atau pakai modal venturi, banyak lah itu yang berkaitan dengan kolam dan air ya. Kemudian kaitannya kolam dan ikan disesuaikan juga dari sisi populasinya. Jadi gitu. Jadi, kolam yang harusnya berkapasitas sekian ekor ya harus diisi ya, sesuai dengan kemampuan kolamnya. Jadi biar tidak kena masalah. Jadi pada prinsipnya pencegahan itu harus kita lakukan dulu daripada penanganan. Maksudnya apa? Jangan kemudian nunggu ikan sakit baru kemudian penanganan gitu. Dari awal kita lakukan dulu upaya-upaya pencegahan. Nah, contoh dari upaya pencegahan itu diantaranya yaitu mengendalikan populasi koi di kolam kita. Jadi harus disesuaikan. Jadi tuh kemudian selektif ya, selektif dan taat prosedur ketika memasukkan ikan koi yang baru kita beli. Apalagi belinya itu dari tempat yang berbeda, dari kota yang berbeda. Nah ini sangat rentan kalau langsung kita masukkan itu mengalami masalah sakit yang bisa menyebabkan penularan pada semua ikan di satu kolam itu, yang akhirnya juga ikan koi kita semuanya bisa mati. Oleh karena itu setiap kita membeli ikan baru harus dikarantina dulu. Nah, minimal 1 minggu atau pakai pedoman standar itu 14 hari. Ada yang sampai 2 bulan itu baru dimasukkan ke kolam utama. Jadi yaitu dalam rangka tadi itu pencegahan itu lebih baik daripada penanganan. Jadi jangan nunggu ikan koi kita sakit baru kemudian kita heboh, bingung, mengambil tindakan. Nah kalau bisa ya dicegah hal-hal yang bisa menyebabkan atau memicu ikan koi kita sakit itu ya, kita cegah dari awal itu. Kemudian memelihara ikan koi itu harus sepenuh hati ya, percaya enggak? Jadi memelihara ikan koi itu harus penuh hati, karena koi itu identik dengan simbol hoki ya, simbol keberuntungan, kemudian simbol cinta, simbol persahabatan. Jadi memelihara ikan koi itu asik ya. Kalau saya sih memelihara ikan koi itu saya jadikan sebagai olah emosi, olah jiwa, olah disiplin, olah ketekunan. Jadi saya seringkali menterapi diri saya terkait dengan kesabaran itu melalui memelihara dengan memelihara ikan koi. Jadi gitu. Kemudian banyak tambahan-tambahan lain dalam rangka upaya pencegahan.
Di antaranya yang paling mudah dan bisa kita lakukan yaitu menambahkan bawang putih, ya bawang putih itu ke pakan ikan koi kita. Ini bawang putih. Ya, fungsi dari bawang putih itu menambah dari pada imunitas atau kekebalan tubuh ikan koi. Ya, caranya gimana ya? Bawang putihnya bisa di blender, bisa digerus, kemudian dicampur sedikit air, kemudian dicampur ke makan. Nah, ya termasuk saya juga akhirnya saya bisa mulai bisa menikmati ikan koi sampai bertahun-tahun ya dengan treatment, dengan cara menambahkan bawang putih itu ke dalam pakan. Jadi saya blender setiap kali membeli pakan ya saya campur, saya diamkan selama beberapa 5-10 menit lah sampai sekiranya airnya itu meresap, baru kemudian dikasihkan pakannya itu ke ikan koi kita. Dan betul memang daya tahan tubuh ikan koi semakin kuat, ikan koi juga semakin rakus makan, kemudian lebih tahan stres, lebih jinak. Jadi itu Kak dari manfaat dari pemberian bawang putih. Bahkan penghobi koi itu, petani-petani ikan koi juga ada yang sampai menambahkan kunyit. Jadi bawang putih, kunyit itu di blender kemudian dicampur ke pakan. Ya ini untuk menambah daya tahan tubuh ikan koi. Nah, yang terakhir ya kalau kita pemula ya, dalam arti baru memelihara ikan koi atau belum begitu paham tentang cara-cara penanganan ikan koi, belum begitu berpengalaman ya, belum berpengalaman karena memang baru mulai gitu. Jadi dalam perkoian itu tidak ada penghobi koi atau master koi atau sumbes koi yang tidak pernah mengalami ikannya itu sakit. Ikannya itu tidak sakit. Maksudnya gimana? Semua penghobi, semua pecinta ikan koi, semua master ikan koi pasti mengalami di mana ikannya itu sakit, bahkan ikannya itu mati. Nah, inilah uniknya kita memelihara ikan koi. Makanya kemudian ikan koi itu kan simbolnya kan persahabatan. Jadi tidak ada yang tidak pernah mengalami ikannya itu sakit atau ikannya itu mati. Justru disinilah kemudian ada pengalaman-pengalaman itu. Jadi lama kelamaan kita semua para penghobi koi akan tambah tahu dan akan semakin paham belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, oleh karena itu terakhir tips yang mau saya sampaikan dari pembahasan kita dari awal tadi itu, bagi Anda yang baru menyukai ikan koi, baru memelihara ikan koi, pilihlah ikan-ikan koi yang Anda sukai dulu. Jadi tidak usah dulu ikut-ikutan kemudian membeli ikan koi yang sesuai pattern, ikan koi yang sesuai pakem, ikan koi yang bagus, sehingga ikan-ikan yang dengan kriteria begitu biasanya relatif mahal harganya. Ya. Nah, makanya pilih yang disukai dulu. Kalau yang disukai dulu itu kan dengan feeling kita. Nah, biasanya itu ya harganya terjangkau, harganya murah, sehingga kalaupun harus sakit dan mati itu enggak. Ya memang sih kalau hobi itu enggak ada nilainya, tapi kalau pas beli 1-2 juta kemudian 24 jam mati kan sayang kan gitu. Nah, makanya bagi para penghobi pemula itu cari ikan-ikan koi yang disukai dulu, jangan yang bagus-bagus dulu. Jadi
biasakan seperti itu sampai nanti 1, 2 sampai sekian bulan kemudian dengan ikan-ikan yang disukai. Biasanya itu masih ndak ngurus kualitas, ndak, yang penting ikan koinya dia suka, harganya murah, ya seadanya aja. Ya, baru kalau sudah tahu bagaimana tata cara mengobati ikan sakit, tahu bagaimana prosedur karantina ikan koi. Nah, kalau sudah seperti itu ya silahkan mulai memilih ikan-ikan koi yang bukan hanya disukai tapi juga sesuai pattern yang bagus hingga mahal. Jadi gitu. Kalaupun nanti ada sakit kan sudah tahu, sudah pengalaman dan bisa bagaimana cara mengobati. Jadi itu aja. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai tips-tips dan cara memelihara ikan koi yang baik dan benar untuk para pemula sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan tetap menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.